Halo semuanya, perkenalkan, namaku Jericho Sibarani dari kelas 10-2. Di sini saya akan mengidentifikasi ekosistem perairan, yaitu ekosistem sungai di Sungai Asahan, tepatnya di Desa Lubang Sibarani, Parparan 4, Kecamatan Persia, Kabupaten Toba. Sungai merupakan badan air mengalir yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu sungai menuju ke hilir sungai dan bermuara ke danau ataupun laut. Dan sungai juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan ekosistem sungai? Ekosistem sungai adalah sistem ekologi alami yang terbentuk oleh interaksi antara komponen biotik dan abiotik sungai. Ekosistem ini memiliki ciri khas, yaitu adanya aliran air yang searah sehingga memungkinkan adanya perubahan fisik dan kimia dalamnya yang berlangsung terus-menerus. Berikut ini komponen-komponen yang ada di ekosistem sungai, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang berada di ekosistem ini seperti lumut, ikan, siput, udang sungai, serangga air. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup yang terdapat di sungai yang dapat memengaruhi organisme hidup. Contoh komponen abiotik seperti air, suhu, jenis-jenis batuan, cahaya, dan kelembaban udara, kandungan kimiawi atau oksigen dan mineral di dalam air sungai tersebut. Cahaya yang terdapat di ekosistem sungai memegang peranan yang sangat penting. Cahaya ini berperan sebagai penyedia energi untuk melakukan proses fotosintesis oleh berbagai organisme autotrof yang berperan sebagai produsen di ekosistem sungai. Cahaya matahari yang diterima oleh ekosistem sungai ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, diantaranya jumlah pepohonan, yang menaungi sungai, lebat atau tidaknya pepohonan tersebut, dan juga tingkat kedalaman sungai itu sendiri. Suhu merupakan salah satu komponen abiotik yang dimiliki oleh suatu ekosistem. Suhu yang terdapat di ekosistem sungai ini sangat bervariasi. Hal ini karena keberadaan suhu ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu radiasi di permukaan, produksi dari udara, substrat di sekitarnya, iklim, dan juga tingkat kemiringan sungai. Selain itu, di ekosistem sungai ini juga ditemukan perbedaan suhu yang mencolok antara bagian permukaan sungai dan bagian bawah sungai atau bagian dalamnya. Itu berbeda. Substrat merupakan bagian permukaan tempat berbagai organisme hidup. Kondisi substrat dalam ekosistem ini umumnya tidak permanen. Substrat di ekosistem sungai ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi substrat di ekosistem sungai ini adalah faktor organik dan faktor anorganik. Faktor organik misalnya sisa dedaunan seperti ini, kayu, lumut, dan juga macam-macam tanaman di sekitarnya. Faktor anorganiknya misalnya batu,
kerikil, pasir, dan juga lumpur. Sungai juga ada bakteri. Bakteri ini mempunyai peran yang penting dalam proses daur ulang energi. Bakteri berperan menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Di dalam ekosistem sungai ini, bakteri hadir dalam jumlah yang banyak sehingga proses daur ulang energi dapat berlangsung dengan lancar. Berikut pembagian zona di ekosistem sungai, yaitu ada zona air deras dan zona air tenang. Zona air deras merupakan wilayah sungai yang cenderung dalam. Pada zona air deras ini kita akan mendapati aliran arus yang deras atau sangat tinggi seperti ini. Aliran arus sangat kencang ke arah dari sungai. Aliran sungai yang deras ini mengakibatkan bagian dalam sungai menjadi bersih dari berbagai macam-macam endapan serta materi-materi yang mengendap lainnya. Zona aliran terang. Zona ini merupakan zona yang dangkal dan arus sungai tidak terlalu deras di sini. Seperti zona ini biasanya berada di wilayah yang tepi sungai. Di zona ini juga kita akan menemukan lumpur dan juga bahan endapan lainnya yang mengendap di dasar sungai. Manfaat ekosistem sungai. Sumber air tawar. Sungai menyediakan banyak sekali air tawar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Manusia memerlukan air tawar dalam jumlah yang banyak untuk mencukupi segala macam kebutuhan seperti minum, memasak, mencuci, hingga kebutuhan untuk kerja atau industri. Ekosistem air tawar termasuk juga ekosistem sungai. Ini berperan sebagai bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Ekosistem sungai yang bersamaan dengan ekosistem estuary merupakan tempat yang mudah dan murah untuk membuang limbah yang bersifat tersier. Struktur rantai makanan di ekosistem sungai melibatkan perpindahan energi linear dari matahari ke produsen, alga atau tumbuhan air, konsumen herbivora, karnivora, hingga dekomposer. Komponen utamanya meliputi fitoplankton atau alga sebagai produsen, serangga, air atau udang sebagai konsumen 1, ikan atau katak konsumen 2, serta ular atau burung elang sebagai konsumen puncak. Berikut adalah komponen struktur rantai makanan di sungai. Produsen, tingkat trofik pertama, tumbuhan air, alga, ganggang, dan lumut yang menghasilkan energi melalui fotosintesis dengan bantuan matahari. Konsumen primer, tingkat trofik kedua, hewan herbivora yang memakan produsen seperti udang, siput, dan serangga air. Konsumen sekunder, tingkat trofik ketiga, karnivora kecil atau omnivora yang memakan konsumen primer, contohnya ikan-ikan kecil dan katak. Konsumen tersier, tingkat trofik keempat, karnivora yang lebih besar seperti ikan predator atau ikan gabus, lele besar, ular sungai, atau burung bangau. Konsumen puncak, predator tertinggi dalam ekosistem seperti burung elang atau buaya, dekomposer atau pengurai, mikroorganisme atau bakteri maupun jamur yang mengurai bangkai konsumen puncak kembali menjadi nutrisi bagi produsen. Contoh rantai makanan di sungai, energi matahari, lalu alga, lalu udang, lalu ikan air tawar, lalu ular sungai, lalu bangau, lalu pengurai. Dampak keramba terhadap ekosistem sungai yaitu penurunan kualitas air, eutrofikasi dan penurunan oksigen, kerusakan habitat dasar sungai, dan gangguan keseimbangan biota dan pencemaran lingkungan. Penurunan kualitas air, sisa pakan dan metabolisme ikan atau feses mengendap di dasar sungai.
menghasilkan senyawa amonia, nitrit, dan fosfat yang menurunkan kualitas air secara signifikan, dan airnya jadi bau amis. Pencemaran lingkungan. Lokasi keramba yang terlalu padat akan mencemari lingkungan. Dan upaya pengelolaannya untuk meminimalisir dampak diperlukan pengaturan jumlah keramba, pemilihan lokasi dengan arus yang cukup, serta penggunaan pakan yang efisien agar tidak banyak tersisa di perairan. Oleh karena itu, kita harus dapat melestarikan dan menjaga ekosistem